ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema kajian malam ini masih melanjutkan pertemuan seminggu yang lalu, yaitu tentang mendolimi binatang itu busasa, yang sempat saya jelaskan pada pertemuan yang silam. Di antara dosa-dosa besar terhadap binatang itu, yang pertama adalah mengurung binatang dan tidak memberinya makan. Dasar hukumnya jelas. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Udhibat imra'atun fi hirra." Ada seorang wanita yang disiksa oleh Allah, dimasukkan neraka oleh Allah karena persoalan kucing. Sakit hati sama kucing, itu kucing ditangkap, dikurung berhari-hari, gak dikasih makan, gak dikasih minum, pun tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri sampai mati. Akhirnya Rasulullah mengabarkan ini perempuan dianggap oleh Allah gara-gara kucing. Apa terhadap kucing itu? Ya udah, terhadap semua binatang, kalau kita mendoliminya, itu nanti binatang matul. Ini tabung cerita saja. Dulu ketika saya masih bujang Pak, ngajar di Jawa Tengah, itu ada salah satu murid saya yang mulai lahir itu kupingnya buntu. Jadi kupingnya buntu gini, sisi cacat tapi saya bolong, saya kedengaran. Itu mulai lahir. Katanya, kamu kupingnya buntu ini dari lahir ya? Iya Pak. Emang ceritanya gimana? Ceritanya dulu ketika ibu saya hamil saya, itu ibu saya pernah nangkap tikus. Tikus ini kupingnya dijojok karusi. Kupingnya ini dijojok karusi. Akhirnya ya binatang ya kesakitan, mati gak urip gak. Kuasanya Allah, begitu lahir dia, anak cacat. Kupingnya buntu. Alhamdulillah. Yang kedua, termasuk mendolimi binatang itu, memukul binatang dan memberikan beban pekerjaan melebihi kemampuannya. Itu dosa besar. Sapi kuatir kintal, tetapi kawang gotong sampai pitung kintal, rembek, itu dosa. Wes ngono digebui lagi sapi. Dan ini pernah saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Waktu sholat subuh, habis imam sholat subuh, Rasulullah menghadap ke para makmum. Rasulullah cerita, wahai para sahabatku, ada seorang laki-laki sing nuntun sapi, tapi sapi dia ditumpahin. Wis ngono dikasih beban berat. Jadi sapi kan gak bisa mlaku cepet. Dipencuti kalian sing duwe niki. Karepe dikon mlayu koyo jaran cepet ngoten. Ya gak iso. Kuasane Allah sapi bisa ngomong.
inna lam nukhlaq bihadza. Sesungguhnya kami ini tidak diciptakan untuk ini, tapi kami diciptakan adalah untuk membaca. Sapi sama ngomong. Sampai ada seorang sahabat Rasulullah mengatakan subhanallah, barakatun takallam. Maksudnya Allah, sapi bisa ngomong ya Rasul? Ya, sapi bisa ngomong. Dan saya percaya dengan peristiwa itu. Abu Bakar ngomong, saya juga percaya. Umar ngomong, saya juga percaya. Jadi sapi atau binatang yang lain Pak, ketika di dunia ini didolimi, bisa mager kepada Allah, minta keadilan. Hati-hati, sing binatang, jangan memberikan beban. Kemarin di pau baju tiga kawan kabel. Loro. Sing nomor lalu yang sempat saya sampaikan adalah menjadikan binatang sebagai sasaran. Dasar hukumnya sudah saya sampaikan. Ibnu Umar pernah jalan-jalan dengan temannya. Wiswono ketemu gerombolan para pemuda. Itu nyawati ayam. Jadi ayam ke dia di sono nyawati ayam diberikan perlombaan. Jadi sopo sing titis-titisan nyaman dari ayam dia yang menang. Dipakai sasaran. Begitu Ibnu Umar itu lewat, warna-warna dia mau wadur kabeh, lompat kabeh. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar? Sesungguhnya Nabi melaknat perbuatan ini, menjadikan binatang sebagai sasaran. Apa terhadap ayam saja? Tidak. Binatang apapun kalau kita jadikan sebagai sasaran, disakiti bareng-bareng, dijadikan perlombaan untuk disakiti, berdosa, dan itu kezaliman, dosa besar. Nomor 3, nomor apa santri-santri, yaitu memisahkan anak burung. Ono susah, usulat tersendoki, tidak cukup. Ini gawe, itu memisahkan anak burung dengan induknya, dan ini dosa. Dasar hukumnya sudah saya sampaikan. Satu ketika Rasulullah mengaku-ngaku kepada para sahabatnya, banjur Rasulullah punya hajat. Biasanya kalau Rasulullah itu punya hajat, pipis atau buang air besar, dia menjauh dari rombongannya. Golek aling-alingan, mbok batu, mbok bukit, mbok pohon, buang hajat di situ. Setelah Rasulullah buang hajat balik, ternyata ada di antara satu sahabat ini juga anak burung. Sampai induknya itu mumet-mumet di atasnya, Rasulullah melihat. Siapa kira? Kalau bahasa kita, siapa sih ngambil anak burung ini? Perina. Dikongkon bagi Noah. Sebab ini juga iman. Panjenengan duwe anak cilik itu ora dijukuk upang oleh. Dipisahno karo wong tuane. Tapi nanti ya Nah, itu yang sempat saya jelaskan. Kemudian yang nomor 5, membakar sarang semut. Itu dosa besar. Para santri, membakar sarang semut itu pun termasuk dosa besar. Apa dasar hukumnya? Hampir mirip dengan ini tadi hadisnya. Satu ketika Rasulullah berjalan dengan para sahabatnya, kemudian Rasulullah membuang hajat, berpisah dari sahabatnya untuk sementara waktu. Begitu balik, ternyata ada di antara para sahabat yang ngobong sarang semut. Sarang semut diobong. Apa kata Rasulullah? Siapa kira sing nglakoni ini? Man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini? Sudah padamkan, pateni apinya. Dikon mateni. Niki menurut hadis versi
Imam Ahmad. Nek menurut versi hadis Imam Abu Dawud, itu hampir mirip. Rasulullah buang hajar, orang salah satu sahabat yang membakar sarang semut. Begitu Rasulullah balik, Rasulullah ngomongnya, tidak pantas untuk kalian menyiksa dengan pakai api. Yang pantas hanya pencipta api. Jadi tidak layak bagi kalian menyiksa binatang itu dengan api, Pak. Yang layak menyiksa sesuatu dengan api itu sang pemilik, sang pencipta api, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, urusan semut itu diperhatikan oleh Rasulullah. Pernah kan kita dapat cerita Nabi Sulaiman bisa ngomong kalau semut, padahal semut tak ini bisuaran, apa takdir kan bisa. Sing nomor 6 mengadu binatang itu dosa besar. Binatang itu jangkrik itu apa mana? Jago, ayam malah bikin main itu ayam. Ini dosa besar. Di Jawa Barat, kambing sama kambing sunggang-sunggangan bisa menang, itu harganya bisa berjuta-juta kali lipat itu nanti. Sapi kalau sapi itu adu banteng, ini dosa, ini mendolimi. Coba bayangkan dengan dewi sapo kok ditunggas berundas gelap. Ini nggak boleh, ini bentuk kedoliman. Ini nggak boleh. Hadirin, Rasulullah melaknat orang yang adu binatang, yang melaknat. Itu berdasarkan penjelasan Ibnu Umar. Allah dan Rasulnya melaknat orang yang adu binatang. Maka mengaji itu si jiwa ilmu, saya ngaji gak ngerti bahwa binatang itu nanti bisa mengeluh kepada Allah, dan ini bentuk kezaliman terhadap binatang. Jadi ngadu mau Allah kemarin adu itu digawe maju ditambah nemu bosone. Sing nomor 7, memberikan tanda wajah pada binatang. Lawan sebagian tiang dulu, sapi ini gampang ditenger, wajah sapi ini dicos. Jadi mesti diopong sampai memerah, terus dicos mau wajah si binatang. Ini tidak boleh, Pak. Haram hukumnya. Ini bentuk kezaliman. Rasulullah itu pernah suatu ketika di hadapan beliau lewat keledai ini ternyata wajah ini wonten tanda, mari dicos, dikasih tanda. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah melaknat si pemilik binatang ini. Jadi gara-gara keledai dikasih tanda wajahnya, dicos dengan besi menyala, memerah, itu udah haram. Allah melaknat. Kalau Allah melaknat, itu pertanda bahwa ini dosa besar. Tapi kalau selain wajah, ulama mengatakan boleh. Ini wajah nggak boleh. Misalkan bohongi, jas sebagai tanda. Tapi kalau menurut ulama, ini model-model oleh tanda ya tetap nyakiti loh. Mesti mau panas tau mau merah dicos no, malah jempalitan. Panjenengan dewe bikin tangga ngono jempalitan. Sapi ya ngono. Jadi kalau kita masih banyak cara untuk memberikan tanda kepada sapi, kepada binatang apapun, biar kemudian tidak hilang. Zaman sekarang kan pilok seret, harus bisa kita tanda.
Jadi hadirin sekalian, agama Islam itu agama yang mendatangkan rahmat. Jangan hubungan kita kepada Allah, kepada sesama umat manusia, kepada binatang sekalipun itu diindahkan oleh Islam. Karena itu jangan pernah mendolimi binatang. Para santri ingat penjelasan ini, jangan sampai mendolimi binatang kapanpun. Sebelumnya Idul Kurban boleh kita menyembelih sapi, kambing. Ini pun Islam mengajarkan. Nah, menyembelih sapi itu ya untuk dipastikan gambarnya itu semua pada Pak. Aja sampai gambarnya itu kompon nyembelih sapi, orang-orang kulit kita mau membuat tembus. Wah, itu menyakiti sapi sendiri. Kita memakai serbu, memakai cecek itu termasuk yang disunahkan, memakai cecek nih. Sekalipun demikian, kalau memakai cecek kemudian buntutnya dipedot, kawil, mereka bersikir dan sikol-sikol dipedot. Ini menyakitkan. Bahkan kalau seandainya sekali banting langsung mati. Hadirin, jadi terhadap binatang pun kita diajarkan untuk berkasih sayang. Kalau seandainya harus menjelek binatang, itu pun harus dipastikan pisau, gaman, pedang yang dipakai itu betul-betul tajam sehingga tidak lama-lama si binatang itu terasa sakit. Saya kira cukup. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti dulu. Di. Lebih roja di menit ke mana ya? Bapak mau tantangan ini. Bapak mau ngajuin dah. Waktu bekerja kita